Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdani dari kelas 11 MIPA 3. Saya di sini akan menjawab 3 soal pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama, kanker sel plasma, teknologi stem cell, dan benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Sebelum saya menjawab 3 soal pertanyaan dari Bapak tersebut, saya di sini akan menjawab soal pertanyaan dari video yang saya tonton. Pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Apakah manusia termasuk ke dalam sel prokaryotik atau sel eukaryotik? Dan apakah sel di tubuh manusia memiliki membran inti atau tidak? Jika dia memiliki membran inti, dia termasuk ke dalam sel eukaryotik. Jika tidak, dia termasuk ke dalam sel prokaryotik. Dari ilmu atau wawasan yang saya cari, bahwa di dalam tubuh manusia memiliki membran inti, berarti manusia termasuk ke dalam sel eukaryotik. Selanjutnya, saya di sini akan menjawab soal ulangan yang pertama, yaitu mengenai tentang kanker sel plasma, yaitu kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang atau dapat disebut dengan multiple myeloma. Sedangkan sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Gejala dari multiple myeloma ini pada tahap awal, penderita multiple myeloma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun, seiring perkembangannya penyakit, dapat muncul sejumlah gejala berikut. Sering nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. Lebih mudah mengalami patah tulang, lebih mudah mengalami penyakit infeksi. Tungkai kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas. Juga mudah timbul memar di kulit, mimisan, atau gusi berdarah, suka mual dan muntah-muntah, tidak nafsu makan, berat badan menurun drastis, suka anemia, sakit perut dan sembelit, seiring merasa lelah dan lemas tanpa diketahui sebabnya, sering sakit kepala, pandangan kabur, dan menjadi linglung dan kebingungan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan penyebab dari multiple myeloma. Penyebabnya yaitu terjadi saat sel plasma abnormal atau myeloma di sumsum tulang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi untuk melindungi tubuh atau protein M saat sel-sel plasma menjadi myeloma. Antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Penyebab multiple myeloma belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini sering dikaitkan dengan MGUS atau monoclonal gammopathy of undetermined significance. Sekitar 1 dari 100 orang yang menderita MGUS diperkirakan akan mengalami multiple myeloma. Ada beberapa faktor juga risiko yang menjadikan seseorang lebih berpotensi mengalami multiple myeloma. Antara lain, berjenis kelamin pria, berusia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma atau MGUS, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, memiliki riwayat paparan radiasi seperti radioterapi, mengalami gangguan sistem imun, dan juga memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai kanker sel plasma.
Selanjutnya, saya di sini akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengenai teknologi stem cell. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teknologi stem cell? Teknologi stem cell lebih dikenal dengan sel punca, adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya, sel yang satu ini mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. Sebelum dikenal dengan teknologi stem cell, pastinya dia sudah mempunyai sejarah terlebih dahulu, yaitu untuk pengobatan telah dimulai sejak tahun 1960 oleh peneliti dari Kanada, yaitu Ernest MC Coolidge dan James A. Mereka mulai meneliti stem cell setelah menemukan fakta bahwa sel sumsum tulang dari mencit mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Hal ini menjadi bukti kuat dari potensi penggunaan stem cell. Kemudian, pada tahun 1968, seorang dokter dari Amerika bernama Robert E. Good berhasil mencatatkan sejarah setelah berhasil melakukan operasi transplantasi sumsum tulang pertama di Indonesia. Transplantasi ini dilakukan terhadap seorang anak yang mengalami defisiensi imunitas sehingga sering sakit-sakitan dan umumnya diprediksi tidak akan panjang. Setelah operasi transplantasi sumsum tulang ini berhasil dilakukan, anak yang menerima donor dari saudara perempuannya itu pun akhirnya bisa hidup normal hingga sekarang. Setelah keberhasilan Robert E. Good, penelitian dan penggunaan stem cell semakin meningkat. Selanjutnya, manfaat teknologi stem cell ini yaitu berfungsi untuk mengembalikan keremajaan sel. Regenerasi sel ini berfungsi untuk mengembalikan stamina dan peremajaan tubuh sehingga tampak awet muda, serta bisa untuk menyembuhkan penyakit. Kenapa stem cell bisa dianggap sebagai metode paling efektif untuk menyembuhkan kanker darah? Jadi, metode stem cell mempunyai yang namanya opsi transplantasi, yaitu ada 3, transplantasi autologus, transplantasi allogenik, dan transplantasi syngenik. Perbedaannya adalah transplantasi autologus memanfaatkan stem cell dari dirinya sendiri. Contoh adalah penggunaan stem cell tali pusat yang disimpan saat kita baru lahir dan biasanya disimpan di bank tali pusat. Transplantasi allogenik adalah transplantasi stem cell dari orang lain yang dinilai memiliki kecocokan dengan penerima donor. Stem cell ini bisa berasal dari kerabat ataupun orang lain. Sedangkan transplantasi syngenik adalah transplantasi stem cell dari saudara kembar yang sebelumnya harus dinyatakan memiliki kecocokan secara medis juga. Itulah mengenai tentang teknologi stem cell. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Jawabannya yaitu benar, bahwa imun tubuh dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh. Ini disebabkan salah satu penyakit yang bernama autoimun. Autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat yang ada di dalam tubuh dan malah menganggapnya sebagai zat asing. Akibatnya, tubuh Anda mulai memproduksi antibodi yang akan menyerang dan merusak sel-sel sehat dalam tubuh. Penyebab pasti mengapa sistem imun menyerang sel sehat dalam tubuh belum diketahui pasti. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan 6 penyakit yang menyerang sel-sel sehat pada tubuh. Yang pertama yaitu adalah lupus atau lupus eritematosus sistematik. Dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Kedua yaitu adalah psoriasis, merupakan penyakit
yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat hingga menumpuk di permukaan kulit. Ketiga yaitu adalah penyakit radang usus. Penyakit radang usus adalah sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus karena dapat menyebabkan radang kronis pada seluruh pencernaan. Selanjutnya yaitu adalah diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas. Selanjutnya, sklerosis ganda, yaitu multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Yang terakhir yaitu adalah rematik. Rematik atau radang sendi. Radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi.